Semakin mereka berjalan, situasi semakin mencekam. Mereka bak memasuki rimba yang begitu lebat. Saking rapatnya pepohonan yang ada, langit sampai tak terlihat. Menyadari keanehan ini, Henry menghentikan langkahnya. Ia melihat ekspresi teman-temannya. Mereka semua juga tampak merasakan keanehan ini. Henry kembali meminta teman-temannya untuk melihat jam masing-masing. Mereka tertegun melihat waktu yang ditunjukkan oleh jam mereka masih sama dengan sebelumnya. Sepertinya kita memang sedang diusilin ini. Kalau menurutku, kita lanjut jalan aja ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita, kata Henry. Andre, Anton, dan Wisnu pun setuju dengan pendapat Henry. Perjalanan kembali dilanjutkan. Situasinya masih sama. Pepohonan besar masih terlihat di mana-mana. Kesunyian malam terus menyelimuti perjalanan mereka. Suara hewan-hewan malam bahkan tak ada yang terdengar. Beberapa saat setelahnya, Henry melihat setitik cahaya merah di depan jalan yang mereka lalui. Setelah semakin dekat ke cahaya itu, Henry melihat seorang laki-laki parubaya tengah menghisap rokok. Menyadari kehadiran Henry dan teman-temannya, laki-laki itu berkata, "Kalian mau kemana?" "Ke puncak, Pak," jawab Henry. "Mau ngapain ke puncak?" "Ya, nggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam saja, Pak." Hahaha, aneh memang manusia ini. Kalian rela bercapek-capek, bahkan membahayakan nyawa hanya sekedar untuk tujuan yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi. Kami tidak mengotori, Pak. Ya, paling tidak kami berusaha tetap menjaga supaya tetap bersih. Aku tahu. Sudah. Ayo kuantarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini, kalian tidak akan bisa pulang. Kata-kata yang diucapkan laki-laki itu membuat Henry dan teman-temannya terkejut. Mereka menjadi ragu apakah harus mengikuti laki-laki itu atau tidak. Namun karena tak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya mengikuti laki-laki itu. Henry dan teman-temannya juga yakin bahwa laki-laki itu bukan orang jahat. Dari penampilannya, ia tampak seperti warga desa. Namun apa yang dilakukan warga desa malam-malam begini di jalur pendakian? Pertanyaan itu muncul di kepala Henry. Di tengah berbagai pertanyaan yang terus muncul di kepalanya, Henry terus mengikuti laki-laki itu. Begitu juga dengan teman-temannya. Mereka kemudian melintasi sebuah gubuk tua yang tampak tak berpenghuni. Terlintas di kepala Henry untuk beristirahat di sana. Namun tiba-tiba saja laki-laki misterius itu melarang dengan keras. "Jangan berhenti di sini. Jalan terus. Kalian emang mau selamanya ada di sini?" Tak ada pilihan lain bagi Henry selain mengikuti perintah orang itu. Ketika berjalan, Henry mencoba mengintip ke dalam gubuk. Ia kemudian melihat sepasang mata yang menyala tajam ke arahnya. Laki-laki misterius itu terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Henry dan teman-temannya terus mengikuti meski masih ada perasaan ragu. Setelah berjalan cukup lama, laki-laki itu menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Henry dan teman-temannya. Ia kemudian berkata, "Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku. Jangan sekalipun menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sekalipun kalian menerimanya, apalagi memakannya." "Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak?" tanya Henry. "Tujuanmu," jawabnya singkat. "Hanya jika kau kuat," sambungnya. Mendengar hal ini, Henry dan temannya diam seribu bahasa.
Henry mulai berpikir bahwa mereka sedang tersesat di alam lain. Hal ini membuatnya merasa gelisah, seolah bisa membaca pikiran Henry. Laki-laki itu kembali berkata, "Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat, dan kau jaga teman-temanmu. Ingat pesanku, aku pamit dulu." Setelah mengatakan itu, ia berjalan menembus kegelapan malam dan hilang begitu saja. Meski masih dilanda kebingungan, Henry dan ketiga temannya tetap mengikuti saran dari laki-laki tua itu untuk terus berjalan ke depan. Henry yang berada di depan tiba-tiba saja melihat ada sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu. Ketika jarak antara ia dan gubuk itu semakin mendekat, ia melihat ada berbagai makanan dan minuman di gubuk itu. Selain itu juga ada beberapa orang yang tampak menikmati makanan. Gubuk terlihat seperti warung makanan. Ketika melihat ke dalam gubuk, Henry melihat seorang perempuan parubaya tengah melayani beberapa pengunjung. Tiba-tiba saja perempuan itu melihat ke arah Henry dan berkata, "Silahkan mampir dulu mas, istirahat," ucap perempuan itu. Mendengar ajakan itu, perut Henry berbunyi. Ia merasa sangat lapar dan tergoda dengan berbagai makanan yang disajikan di warung itu. Ia kemudian berjalan mendekati warung itu. Baru berjalan beberapa langkah, Anton langsung menarik tas Henry. Ia kemudian bertanya pada Henry, "Mau kemana?" "Istirahat dulu Ton, itu ada warung. Laper nih," ucap Henry. Wisnu, Anton, dan Andre terdiam mendengar perkataan Henry. Anton kemudian berkata, "Gak inget apa yang dibilang orang tadi? Coba lihat lagi, Hen." Henry kemudian melihat kembali ke arah warung itu. Ia tersentak. Warung itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah sebuah jurang yang begitu dalam. Tak terhitung lagi berapa kali Henry dan teman-temannya mendapat gangguan selama berjalan menyusuri hutan yang asing itu. Hingga kemudian jalan yang mereka lalui mulai terbuka dan melandai. Di depan mata terlihat kumpulan cahaya yang tampak seperti pemukiman penduduk. Ketika semakin mendekati cahaya itu, mereka menemukan persimpangan jalan. Salah satu jalan menuju ke arah perkampungan. Satunya lagi kembali mengarah ke hutan belantara. "Bukannya tadi Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini ya?" ucap Wisnu. "Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono," jawab Henry. "Bener juga sih. Terus kita jalan kemana ini?" timpal Anton. "Kalau menurutku, kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup. Tapi melihat arah kanan yang terlihat seperti mulus saja, aku takut ini sebuah jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Bagaimana menurut kalian?" tanya Henry. "Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu, Hen. Kalian bagaimana?" jawab Anton. "Aku ngikut aja lah, mau kemana? Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi," jawab Wisnu pasrah. "Sama," sahut Andre. "Ya udah, kita berdoa dulu. Semoga pilihan kita tidak salah," ucap Henry. Mereka kemudian memantapkan hati untuk melangkah ke jalur yang menuju ke hutan belantara. Kembali mereka dihadapi oleh pepohonan besar dengan rantingnya yang begitu rimbun. Di jalur ini mereka kembali mendapat gangguan. Kabut tebal tiba-tiba saja menghadang jalan mereka. Henry dan teman-temannya memutuskan berhenti sejenak dan menunggu kabut menghilang. Di tengah kabut tebal, mereka mendengar derap langkah yang begitu ramai. Mereka semua tak bisa melihat apa yang sedang melintas di hadapan mereka, sebab kabut membatasi pandangan mereka. Pandangan Henry menangkap satu sosok yang terlihat menyerupai manusia, namun kakinya tampak melayang di udara. Tangan sosok itu melambai-lambai mengajak Henry untuk mendekat. Kaki Henry kemudian bergerak mendekati sosok itu. Lagi-lagi Anton menahannya. Henry seketika tersadar. Sosok yang ia lihat barusan langsung menghilang. Begitu juga dengan kabut yang menyelimuti pandangan mereka. Entah berapa kali mereka terhenti karena ada gangguan yang menghadang.
Namun mereka memberanikan diri untuk terus melangkah ke depan. Sampai akhirnya mereka disambut oleh semak belukar yang membentang membentuk sebuah lorong gelap. Tidak ada jalan lain di sana selain semak-semak itu. Henry dan teman-temannya memutuskan untuk masuk ke dalam lorong semak itu. Mereka berjalan mengikuti lorong itu tanpa tahu apa yang menunggu mereka di depan. Kali ini Anton yang memimpin jalan. Di tengah, langkah kaki Anton terhenti. Ia mengatakan di depannya ada dua sosok yang menghalangi jalan mereka. Satu sosok merupakan laki-laki tua dengan wajah menyeramkan. Satunya lagi ada sosok makhluk tinggi besar. Mendengar ini, Henry dan lainnya merasa ragu untuk terus berjalan di lorong ini. Namun Anton meyakinkan mereka untuk menunggu sampai dua sosok itu menghilang. Benar saja, dua sosok itu kemudian menghilang. Anton mengajak teman-temannya untuk lanjut berjalan. Setelah lama berjalan, mereka semua melihat ada cahaya terang di ujung jalan. Perasaan lega langsung menyelimuti hati mereka. Setelah keluar dari lorong itu, mereka melihat hamparan Edelweiss di depan mata. Langit yang tadi gelap berubah menjadi terang. Jam tangan mereka kembali normal dan menunjukkan pukul 8 pagi. Henry dan teman-temannya merasa familiar dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Itu adalah puncak Gunung Sindoro yang mereka kenal. Mereka kemudian lanjut berjalan untuk memastikannya. Dugaan mereka benar. Mereka semua telah kembali ke alam manusia. Mereka akhirnya sampai ke puncak Sindoro. Di puncak mereka bertemu dengan rombongan Yono. Anehnya, rombongan Sandi juga sudah tiba di sana. Padahal bila dipikir menggunakan logika, seharusnya mereka dulu yang sampai. Namun perjalanan mereka semalam benar-benar tak bisa dijelaskan secara logika. Mereka merasa telah berjalan selama berjam-jam, namun langit malam tak pernah berubah menjadi pagi. Mereka juga tak melihat matahari terbit. Langit baru berubah setelah mereka melewati lorong semak belukar. Selepas itu mereka turun kembali. Perjalanan turun benar-benar terasa asing. Mereka tak melihat jalur itu semalam. Jalur yang mereka lalui semalam sangat berbeda. Entah apapun itu, yang terpenting mereka kembali dengan selamat. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!